pelajaran. Menurut Fatoni 2012, keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk menciptakan suasana siap mental, fisik, fisikis, dan emosional peserta didik sehingga mereka terpusat pada kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi, keterampilan membuka pelajaran adalah kemampuan pendidik atau guru untuk menciptakan suasana pembelajaran dan menarik minat siswa. Komponen-komponen membuka pelajaran yaitu ada 4. 1. Menarik perhatian siswa. 2. Menimbulkan motivasi. 3. Memberikan acuan. 4. Memberikan kaitan. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Menarik perhatian siswa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, gaya mengajar guru yang bervariasi seperti posisi mengajar dan ekspresi wajah. Yang kedua, menggunakan alat bantu peraga. Menggunakan alat bantu peraga seperti gambar, sketsa, dan surat kabar. Yang ketiga, variasi interaksi. Misalnya interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan siswa dengan guru. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Adapun beberapa cara untuk menimbulkan motivasi. Yang pertama, bersifat hangat dan antusias, yaitu dengan cara menunjukkan sikap ramah dan bersahabat sehingga siswa merasakan guru itu adalah bagian dari dirinya. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu. Menimbulkan rasa ingin tahu dapat dilakukan dengan memberikan cerita yang mengundang pertanyaan. Yang ketiga, memberikan ide-ide yang bertentangan. Selanjutnya, memberikan acuan. Memberikan acuan dapat dilakukan dengan cara 1. Menunjukkan tujuan dan tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa sehingga siswa dapat mengetahui ruang lingkup materi yang akan dikerjakan dan tugas yang akan diselesaikan. Yang kedua, memberikan langkah-langkah kepada siswa tentang suatu percobaan atau untuk menarik kesimpulan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan sesuai dengan keterkaitan materi. Yang keempat, tentang memberikan kaitan. Memberikan kaitan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengajukan pertanyaan. 2. Mengkaji ulang pelajaran yang lalu. 3. Membandingkan pengetahuan awal siswa dengan pengetahuan setelah mendapatkan pelajaran. Tujuan membuka pelajaran. Membuka pelajaran memiliki tujuan yang sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menarik bagi peserta didik. Beberapa tujuan membuka pelajaran antara lain: membangkitkan minat dan motivasi agar peserta didik merasa tertarik dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran, menjembatani pengetahuan sebelumnya, menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan gambaran kepada peserta didik tentang apa yang akan dipelajari dan dicapai dalam pelajaran tersebut, mempersiapkan mental peserta didik, membantu peserta didik siap mental dan fokus untuk mengikuti pelajaran, menentukan fokus pembelajaran, memfokuskan perhatian peserta didik pada materi yang akan dipelajari. Prinsip keterampilan membuka pelajaran untuk membuka pelajaran secara efektif. Seorang pendidik perlu mengikuti beberapa prinsip keterampilan, antara lain: menarik perhatian. Pendidik perlu menggunakan pendekatan atau metode yang menarik seperti cerita, pertanyaan, provokatif, atau media pembelajaran untuk menarik perhatian peserta didik. Relevansi. Pendidik harus mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari atau pengalaman peserta didik agar lebih relevan dan mudah dipahami. Menggunakan variasi metode. Menggunakan berbagai metode atau pendekatan seperti diskusi, tanya jawab, atau demonstrasi untuk menciptakan variasi dalam cara menyampaikan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar
semua ya hari ini anak-anak. Ya, Bu. Sekarang pelajaran apa ya? Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia. Ya, Bu. Hari ini kita belajar pendidikan keluarga negara. Iya. Siapa yang masih ingat kemarin minggu lalu pelajaran apa kita mempelajari apa? Burung Garuda. Oh iya, burung Garuda. Di dalam burung Garuda ada simbol-simbolnya. Ada simbol apa aja? Siapa masih ingat? Apa, Cak? Ada bintang. Iya, terus ada apa lagi? Banteng. Iya, terus? Pohon beringin. Terus? Kepala banteng. Iya, terus? Padi dan kapas. Iya, padi dan kapas, pintar. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengetahui makna dari simbol-simbol yang ada di burung Garuda. Tadi kan udah disebutin ya simbolnya. Ada apa nih yang pertama? Iya, bintang. Sila pertama bunyinya siapa yang tahu? Coba Ian tahu nggak? Aku, Bu. Iya, apa coba yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada gambar apa ini? Iya, rantai. Siapa yang tahu? Coba bunyinya sila kedua apa? Apa yuk? Siapa yang ingat? Iya, kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, pintar. Yang ketiga nih ada hijau-hijau. Gambar apa ini ya hijau-hijau? Pohon beringin. Iya, pohon beringin. Lambang sila ke berapa ini? Ketiga. Ketiga. Bunyinya sila ketiga apa? Coba Luki. Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Wah, ada merah sama hitam. Ini gambar apa coba? Kepala banteng. Kepala banteng lambang sila ke berapa ini? Keempat. Keempat. Bunyinya apa? Coba sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, pintar. Yang terakhir ada gambar apa nih? Gambar apa? Siapa yang tahu coba? Padi dan kapas, Bu. Iya, padi dan kapas. Lambang sila ke berapa ini? Kelima. Kelima. Coba bunyi silanya gimana? Siapa yang bisa coba acungkan jari? Kelima. Ayo, siapa? Ibu. Ya, apa Tri? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti dalam burung Garuda ada berapa simbol tadi? Lima. Ada 5. Yang pertama apa tadi? Rantai. Yang pertama ya bintang. Terus yang kedua rantai. Yang ketiga beringin. Yang keempat Kepala banteng. yang kelima Padi dan kapas. padi dan kapas. Oke, coba sekarang siapa yang berani maju ke depan? Bu Guru akan menunjukkan simbolnya. Kalian nanti menyebutkan bunyi silanya. Coba yang ini siapa yang bisa? Saya, Bu. Coba maju yang ke depan. Sambil kesana harusnya ke teman-teman. Ya, ini gambar padi dan kapas. Bunyi silanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sila keberapa? Kelima, Bu. Oke, pintar sih. Oke, selanjutnya coba ada yang tahu nggak ini? Siapa yang mau maju ke depan coba? Siapa? Ya, boleh. Coba ini gambar apa? Sila keberapa? Ini lambang bintang sila pertama. Bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, pintar sih. Sekarang lanjut. Yang ini siapa yang bisa? Ayo. Saya, Bu. Oh iya, coba Caca. Ini gambar apa? Sila keberapa? Ini gambar kepala banteng sila keempat. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, pintar-pintar semua. Yang terakhir coba yang ini. Gambar apa ini? Ya, pohon beringin. Coba bunyinya gimana pohon beringin? Persatuan Indonesia. Ya,
kalian warnain. Setelah diwarnain, kalian isi ya. Isi ini lambangnya apa, bunyinya apa. Besok pertemuan selanjutnya kita kumpulin ya. Ya. Pengertian menutup pembelajaran adalah keterampilan menutup adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Tujuan menutup pelajaran menurut Sitohang 2020 yang pertama yaitu untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada peserta didik terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua adalah agar menetapkan pemahaman peserta didik terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik sekaligus sebagai umpan balik bagi guru. Yang terakhir yaitu untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai peserta didik. Komponen menutup pembelajaran adalah bagian penting dalam proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengakhiri sesi dengan cara yang efektif. Beberapa komponen yang biasanya digunakan dalam menutup pembelajaran antara lain 1. Refleksi pembelajaran. Mengajak peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari, memberikan kesempatan untuk meringkas atau mendiskusikan materi yang telah disampaikan. Umpan balik. Memberikan umpan balik kepada peserta didik mengenai pemahaman mereka terhadap materi yang telah dijelaskan. Nomor 3. Penegasan tujuan pembelajaran. Menegaskan kembali tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran dan sejauh mana tujuan tersebut telah tercapai. Yang keempat, tanya jawab. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami. Yang kelima, pemberian tugas atau latihan. Menyusun tugas atau latihan yang dapat dikerjakan setelah pembelajaran agar peserta didik dapat terus mengasah pemahaman mereka. Yang keenam, kegiatan penutupan. Aktivitas sederhana seperti permainan pembelajaran, pengucapan kesimpulan bersama, atau aktivitas refleksi lainnya. Ketujuh, motivasi memberikan dorongan atau motivasi untuk terus belajar, baik untuk pembelajaran lanjutan atau kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan perhatian dan motivasi siswa. Membuka pembelajaran dengan kegiatan yang menarik dapat memicu rasa ingin tahu siswa dan membuat mereka lebih fokus pada materi yang akan dibahas. Menutup pembelajaran dengan ringkasan yang menarik atau pertanyaan yang membuat siswa untuk mengingat materi yang sudah dipelajari dapat memotivasi siswa untuk hadir di pembelajaran berikutnya. Yang kedua, memberikan batasan-batasan yang jelas tentang jadi ternyata Mbak. Lanjut aja dipotong nanti. Oke. Yang kedua, memberikan batasan-batasan tugas yang jelas. Membuka pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis besar materi yang akan dibahas dapat membantu siswa memiliki gambaran yang jelas tentang materi yang akan dipelajari. Menutup pembelajaran dengan memberikan penugasan yang jelas dan ringkas dapat membantu siswa memahami tugas yang akan dikerjakan di rumah. Yang tiga, memberikan gambaran tentang pendekatan pembelajaran. Membuka pembelajaran dengan menjelaskan metode pembelajaran yang akan digunakan dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Menutup pembelajaran dengan memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana materi yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu siswa melihat relevansi materi dan meningkatkan pemahaman mereka. Yang keempat, membantu siswa menghubungkan pengalaman lama dengan pengetahuan baru. Membuka pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan yang mengaitkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya dapat membantu siswa membangun pemahaman yang lebih dalam. Menutup pembelajaran dengan meminta siswa merenungkan bagaimana materi baru dengan materi yang akan dibahas dapat membantu siswa mengintegrasi pengetahuan baru ke dalam kerangka pikiran mereka. Yang kelima, meningkatkan kemampuan siswa menggabungkan pengetahuan. Menutup pembelajaran dengan memberikan ringkasan atau ulasan singkat tentang apa pentingnya poin-poin yang telah dibahas. Dapat membantu siswa menyatukan
berbagai informasi dan membangun pemahaman yang komprehensif. Yang keenam, membantu siswa dan guru mengetahui tingkat keberhasilan dalam belajar dan mengajar. Menutup pembelajaran dengan melakukan evaluasi singkat seperti kuis atau diskusi dapat membantu guru menilai pemahaman siswa tentang materi yang telah disampaikan atau dipelajari. Adapun hal yang dapat mempengaruhi keterampilan sebagai calon guru dalam membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama, faktor pendukung. Ketersediaan media yang digunakan untuk membuat peserta didik lebih memperhatikan atau terkonsentrasi pada kegiatan pembelajaran, seperti adanya infokus, pengerasan suara, dan lainnya yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat yang dialami oleh seorang guru saat melaksanakan pembelajaran, yaitu yang pertama, saat mengalami pergantian mata pelajaran mereka, mungkin masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan materi baru. Yang kedua, jika pembelajaran pada jam awal pembelajaran, peserta didik mungkin belum siap untuk belajar karena masih dalam proses adaptasi pada lingkungan baru. Yang ketiga, guru juga seringkali kesulitan karena keterbatasan waktu yang tersedia untuk melakukan seluruh tahapan atau langkah-langkah dari keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Guru mungkin harus memilih prioritas dan memotong beberapa hal yang tidak terlalu penting, sehingga dapat mengurangi efektivitas keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Oke anak-anak, untuk materi hari ini kita cukup ya. Ada yang mau bertanya gak? Berarti udah paham semua ya tadi tentang burung Garuda. Jangan lupa nanti